باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. موسى lari. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. Aneh bacain tuh kan, bacain waktu itu surat An-Nisa. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Nah, neraka kan. Oke. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Liyadzuqul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber. Yang tentunya narasumber kita ini teman-teman juga mungkin sudah kenal, seorang yang ahli dalam meruqyah pasien-pasiennya. Siapakah narasumber kita kali ini? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Thorik. Alhamdulillah Lagi dengan Bang Ali. Bertemu lagi akhirnya. Yang Sekian viral purnama. itu ya. Yang viral mana, itu Bang? ya, yang di Bangsa Jin viral ya. Oh iya, yang channelnya ditonton sama makhluk astral. Iya. Luar biasa. Rupanya nggak di dunia Iya. nyata juga ya. Jejak Backpacker. Iya. Terkenal ini. Yang di channel Jejak Backpacker. Yang itu. Promosi juga tuh dia. Luar biasa. Oke, Bang Thorik, terima kasih sekali lagi buat kehadirannya di Sama-sama, studio Bang. Jejak Backpacker. Yang penting sehat selalu Ya, Bang satu Ali. kebahagiaan lagi ya buat teman-teman kemarin yang nanyain juga. Tolong hadirkan Bang Thorik lagi nih. Nah, sekarang kita coba hadirkan lagi Bang Thorik buat bercerita, atau kita kulik nanti seperti apa sih metode pengobatan ruqyah ini. Oke, Bang Thorik, ini nanti yang mau Bang Thorik ceritakan ini seperti apa nih Bang? Cerita yang mana-mana aja pasien-pasiennya nih. Paling ya pengalaman pasien-pasien yang diruqyah ya, yang insya Allah belum diceritain lah kemana-mana gitu. Oh, menarik nih. Oke, kalau gitu ditahan dulu aja Bang, kita lanjut setelah itu ya. Tapi sebelum Bang Thorik bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Thorik. Sebelum dimulai, sebelum kita ngobrol panjang lebar, silahkan diminum dulu kopinya, Bang. Oh, Ini ada kopi boleh. yang udah saya buatkan. Bismillah. Ini spesial, saya bikin Mantap, sendiri, Bang. Iya. Mantap. Iya, ini kopi Liong, kopi khas Bogor, Bang. Iya. Enak kan, Bang? Manis. Mantap. Nanti siapa tahu Bang Thorik didapuk jadi brand ambassador kopi Amin. Liong juga ya. Mantap asli. Oke, Bang Thorik, ini Bang Thorik ini kan seorang apa sih, boleh dibilangnya tuh ustadz atau gimana sih Bang ya? Ustadz. Jangan Ustadz lah, Bang Thorik aja. Bang Thorik ya? Lebih nyaman. Bang Iya, Thorik. maksudnya gini, kan metode Bang Thorik sering mengobati orang dengan cara ruqyah ya. Ruqyah, Nah, betul. ini dalam Islam itu memang dianjurkankah atau enggak sih tentang ruqyah ini nih Bang? Saya seorang yang awam masih belum mengerti benar nih tentang metode ruqyah ini seperti apa.
Nah, justru kalau kita tuh sedikit-sedikit punya penyakit itu jangan langsung ke dokter. Dianjurkan nama Nabi itu coba dulu kita bikin air ruqyah. Bacain aja Al-Fatihah. Mana tahu ya kan, hanya ada energi-energi negatif yang bikin kita badan tuh gak enak. Gitu. Jadi jangan langsung pusing dikit obat, pusing dikit jangan langsung aja. Langsung kepada metode sunnah yang sudah diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu Bang Ali. Jadi kalau pusing, kalau ada keluhan yang tiba-tiba tuh langsung bikin air. Bisa kok. Siapapun bisa. Yang penting yakin dengan air ini, dengan atas izin Allah, bacakan ayat Al-Fatihah aja cukup insya Allah. Yang penting yakin. Coba minum. Kalau nggak ada perubahan, baru kita ikhtiar ke Dokter. obat gitu. Jadi untuk kalau misalkan orang nih yang kayak apa ya, terkena sihir lah gitu Bang, boleh. Sihir itu kan banyak macamnya Bang ya. Entah itu dia ada santet, ada teluh, mungkin ada juga pelet dan segala macamnya. Nah, itu untuk mereka yang pengen melepaskan itu semua itu dengan cara seperti apa meruqyahnya itu Bang Torik? Kalau sudah yang namanya santet, kiriman itu ya, berarti kan dari orang yang nggak menyukai seseorang itu harus secara ruqyah syariah. Jadi bantuan kepada bantuan yang ahli ruqyah. Karena ketika dia sudah disantet atau diteluh, itu dia sudah ada perjanjian. Dia sudah menduakan Allah lah orang yang tersebut. Dengan perjanjian misalnya dengan tumbal atau dengan seekor ayam. Makanya jin itu bisa menyakiti si korban ini melalui badannya, tubuhnya. Gitu. Sama dengan yang nanti saya ceritain ini. Ini sangat ekstrim sih sebenarnya. Ngerasain dan kita bisa ngelihat langsung efeknya dari jin tersebut luar biasa. Masya Allah. Berarti ini Bang Torik ini udah banyak ya untuk meruqyah orang ya. Iya, alhamdulillah. Itu bisa apa namanya dalam sebulan itu sering nggak sih orang yang ngundang Bang Torik untuk meruqyah gitu Bang? Ya lumayan, hampir setiap minggu pasti ada sih. Setiap minggu justru pasti ada ya? Pasti ada, seminggu bisa 3 kali 2 kali. Jadi ya pasti ada aja gitu. Dan saya pasti insya Allah akan membantu gitu. Pasti saya akan berusaha membantu. Walaupun dia jauh gitu kan. Tapi saya bakal usahain. Dia nggak bisa ngundang saya ke sana, ya saya bantu semaksimal mungkin gitu. Bisa dengan metode dari jarak jauh, dari video call, telepon, atau dari kasih air dari sini, kita bacain airnya di sana gitu. Air dari sana kita bacain dari rumah. Itu juga bisa Bang gitu. Insya Allah. Nah, ini berarti kalau udah sering ya Bang, taruhlah udah banyak banget berarti ini pasien-pasiennya yang udah berhasil Bang Torik sembuhkan gitu dari gangguan sihir ini tadi. Nah, untuk pasiennya sendiri yang paling mungkin yang boleh diceritain, ini pasien yang seperti apa nih yang pernah Bang Torik tangani? Yang terbaru kemarin nih beberapa minggu ini ya, itu ada seorang tukang bakso mie ayam. Itu dia keluhannya itu pertama istrinya sakit, berobat nggak kunjung sembuh. Biasanya sakitnya ini kalau berobat beberapa hari sembuh, dagang lagi. Nah kali ini dia pas lagi bulan puasa tuh, sebelum bulan puasa, udah berapa kali ke dokter tuh nggak ada perubahan. Akhirnya dirawat istrinya. Nggak lama sudah pulang, tapi belum begitu sembuh, tapi dipaksa pulang. Anaknya masuk rumah sakit gantian. Terus suaminya ini sampai 2 bulan, luar biasa. Sampai 2 bulan Bang Ali, bayangin.
dia nggak jualan itu bakso dan mie ayam. Ketika datang itu kondisi sudah 2 bulan tutup. Sedangkan mereka kan butuh yang namanya pemasukan buat hari-hari. Karena kondisi mereka yang nggak memungkinkan untuk dagang, maka dia memutuskan untuk menutup. Awalnya sementara, ternyata sampai 2 bulan. Sampai pelanggannya itu banyak yang nanyain kenapa kok nggak buka-buka. Sakit sampai kita lama. Ada yang bilang coba di ini ke Ustadz kayak gitu-gitulah. Ada yang bilang soalnya kan kok lama banget gitu. Padahal cuma kayak lemes, pusing. Dicek kok nggak ada apa-apa. Tapi dia ngerasain tetap. Kayak misalnya darah tinggi, misalnya pusing kan darah tinggi, dia cek darahnya normal. Tensinya normal. Tapi dia bingung ini, tapi saya ngerasain nggak enak badan. Bangun kok rasanya males. Itu awal ceritanya. Begitupun dengan suaminya. Itu kok selalu kalau mau malam itu pusingnya luar biasa katanya. Di kepala bagian atas ini pusing. Berasa kayak ditusuk-tusuk Bang Ale. Itu tiap malam. Bayangin 2 bulan. Gila ya. Sampai dia tuh suuzon jadinya. Jangan-jangan ini ada yang ngirimin nih gitu kan. Akhirnya dia berceritalah kepada tetangganya, kebetulan tetangganya dia itu seorang ibu RT. Ibu RT datanglah, ibu RT anggaplah yang tukang bakso ini, anggaplah Mas Jono ya. Mas Jono dan istri dan anaknya beserta saudaranya datang ke rumah saya tuh malam-malam. Lalu dia ceritakan yang tadi saya ceritakan. Mulailah dengan metode ruqyah. Jadi gitu Bang Ali, saya tuh kalau meruqyah itu untuk sekarang ini tuh kita kasih deteksi dengan ruqyah dulu aja. Kalau untuk mendeteksi ruqyah ketika sudah bereaksi, biasanya kalau udah ada jinnya yang aktif langsung dia muntah. Pas dikasih air, kebetulan istrinya muntah-muntah langsung. Pas datang itu emang bukan saya saja yang mengakui, tapi Bu RT juga melihat ya. Istrinya Mas Jono ini lesu begitu. Matanya sayup. Loyo, mukanya kusam. Setelah diruqyah, ini saya ruqyah langsung jamaah nih. Bukan masalah, kalau masalah kan satu kampung. Ini dia sekeluarga dia doang nih. Bertiga ya berarti ya. Kebetulan Bu RT ikutan juga. Jadi jamaah semuanya di ruqyah yang datang akhirnya. Minum aja semua tuh. Karena saya bikin air itu untuk umum kan. Jadi saya bacain doa sesuai dengan anjuran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan terus saya kasih ke semuanya. Nah, yang reaksi istrinya ini Mas Jono muntah-muntah. Sama Bu RT-nya muntah-muntah juga. Jadi dia nganter bonus dapat ruqyah juga ya kan. Alhamdulillah. Nah, setelah itu lapar tuh. Mau makan, tadinya udah berapa hari tuh nggak pernah mau makan, males. Mukanya udah cerah. Terus matanya udah nggak sayup lagi. Subhanallah. Begitu drastis perubahan wajah ketika dia sudah terbebas dari belenggu jin. Berarti kan gangguan jin itu sangat mempengaruhi bentuk wajah. Dari kita yang malas jadi kita kembali semangat. Luar biasa ya Bang Ali. Dan saya dan semuanya mengakui dan bersaksi. Ibu istrinya si Mas Jono ini wajahnya berubah drastis. Yang tadinya datang begini, bawaannya begini, langsung makan. Beli makan langsung. Nah, semua muntah. Si Mas Jono inilah yang dari tadi mau muntah tapi ketahan. Ketika ada sesuatu yang tertahan, biasanya masih ada hal-hal yang ada benda-benda yang dianggap pusaka lah ya, atau yang ada kodamnya. Akhirnya saya bilang lepas cincin, lepas gelang, atau lepas yang dompet ada punya pegangan, lepas semua.
Akhirnya dia waktu itu lepas gelang dan cincin aja, di dompet dia nggak punya. Begitu dilepas Bang Ale, apa yang terjadi? Langsung muntah. Banyak banget dan itu darah semua. Luar biasa. Darah semua. Sampai istrinya panik, saya bilang, "Bu, jangan panik. Ini udah biasa kalau dia emang udah terlalu parah." Akhirnya dia muntah. Ada kali hampir 20 menit. Hampir setengah jam kurang lah. Ya Allah, saya bilang, terus muntahin terus, keluar terus, muntah terus Bang Ale. Sampai dia lemes. Akhirnya dia bilang, "Alhamdulillah, kok badan tiba-tiba rasanya enteng," kata dia. 2 bulan Bang Ale dia ngerasain gak enak badan itu. Ketika dia lepas semua itu ya pasti ngerasanya nggak ada beban katanya. Biasanya saya kayak bawa gendong orang, tapi sekarang enteng. Mata saya kok saya kan kayak terang, tadi kayak gelap gitu. Kayak ini lampu padahal kan terang, tapi pas lagi dia udah lepas, oh ternyata lampunya terang banget gitu. Dia ngerasa tuh lebih terang matanya. Subhanallah. Akhirnya saya kasih edukasi, jaga sholat, berbanyak zikir, agar terhindar dari gangguan-gangguan gaib jin lagi, agar sihir-sihir yang ada di dalam tubuh itu bisa batal. Dan memperbanyak sholawat kepada baginda Maulana Muhammad SAW. Akhirnya dia pulang. Sehari dia istirahat, badannya enak. Istrinya tidurnya pules. Mas Jononya palanya udah gak sakit lagi tuh Bang Ale. Alhamdulillah. Kok tiap malam dia ngerasain, aduh, bener-bener sakitnya tuh bikin dia tuh kayak ditusuk-tusuk, kayak pengen nonjokin kepalanya gitu. Kesian ya Allah. Malam itu semua keluarganya pules tidurnya. Setelah sehari besoknya jualan. Jualan saya lihat di statusnya dia tuh, alhamdulillah ngantri banget banget. Dia buka sore. Dia buka dari jam 10-an. Sore udah habis. Alhamdulillah. Itu yang saya nikmat, bahagia itu yang saya dapatkan itu. Itu yang saya nggak bisa terbayarkan tuh itu. Bersyukur bisa membantu orang gitu loh. Itu yang saya bersyukur kepada Allah. Tapi itu memang dia nggak ada kiriman dari orang lain atau gimana gitu Bang? Saya selalu bilang gini, maupun ada kiriman atau tidak, tugas kita hanya mengobati, tugas kita hanya berhusnuzon kepada orang lain. Ketika udah selesai ini masalah, jin-jinnya udah keluar, udah fokus dagang. Jangan kita mikir ada yang ngirim, ada yang gini. Saya selalu edukasi dia, jangan kita mikir negatif tentang orang. Biarin orang mau jahat sama kita, mau ngeludahin kita di depan kita sendiri. Udah fokus sama diri kita, keluarga kita, sama dagangan kita. Akhirnya alhamdulillah dia nggak nanya-nanya siapa sih ngirim, enggak. Karena kita udah kasih tahu dulu, kita nggak usah dendam. Biarin, pasti orang yang berbuat jahat pasti akan balik lagi ke dia. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan sekecil apapun kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah. Begitu juga keburukan. Jadi bukan hak kita sebagai manusia untuk membalas itu. Sudah ada yang berhak, yaitu Allah. Gitu Bang Ale. Oke, jadi setelah itu dan sampai saat ini si Bapak Mas Jono ini wah jualan, masih jualan terus. Rame. Ya. Setelah 2 minggu apa seminggu 2 mingguan lah, saya silaturahmi. Kan saya orangnya gitu Mas, Abang Ale. Ketika saya ada yang berobat, saya pantau terus. Saya nggak mau lepas gitu aja. Gimana? Sehat, alhamdulillah. Saya mainnya, wah emang bener enak, baksonya enak. Jadi ketika kita makan bakso tuh bukannya isi baksonya tapi daging semua dalamnya. Luar biasa. Makanya di situ keberkahan tuh, karena dia nggak pelit-pelit. Baksonya daging semua, tapi harganya murah Bang Ale. Situ kata dia, cuma saya biarin untung dikit, yang penting orang pada seneng. Subhanallah. Makanya rame. Pelanggannya dari Depok. Dia kan di Kalisari, dia kalau nggak salah di Kalisari. Kalisari sini dong deket ya. Iya di Kalisari. Cibubur, deket Cibubur situ.
Akhirnya sampai sekarang rame terus, alhamdulillah. Berarti Bang Torik itu kan Bang Torik udah masuk Tangerang ya rumahnya ya? Lebak Bulus. Lebak Bulus sama Jakarta Jaksel. Oh Jaksel ya, Lebak Bulus Jaksel. itu ya. Perbatasan. Oh Ngeloncat dikit udah Tangsel. iya sih, makanya saya taunya Lebak Bulus itu maksudnya Tangsel deh kayaknya. Nah itu kan berarti lumayan jauh Bang ya jarak pasien sama Bang Torik ini. Berarti kan pasien Bang Torik ini enggak orang sekitaran aja, berarti orang dari jauh-jauh juga bisa ngontek Bang Torik juga gitu. Ya bahkan kan belum lama itu kan dari Sragen juga pernah ngundang saya. Sragen Solo gitu kan. Jadi Masya Allah. Saya nggak pernah yang namanya pasang banner. Karena saya niatnya emang bener membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Sama seperti saya dulu ketika saya menceritakan tentang awal mula saya jadi korban, ya kan? Yeah. Karena saya dulunya jadi korban, ya maka saya tugasnya untuk membantu orang-orang yang kayak dulu. Saya dulu pernah jadi korban gitu. Mungkin karena saya emang niatnya karena Allah. Ya Allah datang kan dari mana aja deh. Ya. Insya Allah luar biasa. Oke. Nah itu untuk salah satu pasiennya Mas Pak Jono itu ya berarti udah Alhamdulillah. terbebaskan lah dari yang hal-hal negatif itu tadi Bang ya. Nah selanjutnya ada lagi nggak Bang kayak yang meruqyah orang lain yang mungkin selain kayak Pak Jono ini? Ada lagi nih. Ini saya juga agak sedikit sedih juga sih sama nih. Jadi ada seorang sales mobil lah ya. Mobil mereknya kita nggak perlu sebut. Dia seorang sales. Dia bilang, "Bang, saya mau konsultasi. Saya mau diruqyah. Tapi saya belum punya uang," kata dia. Ya udah ke rumah aja. Kalau ke rumah saya mah nggak bayar. Saya kasih air, saya ngajiin, insya Allah atas izin Allah, Allah kasih ridho, Allah kasih sembuh, insya Allah sembuh. Yang bener Bang, ya nggak apa-apa, datang aja ke rumah gitu. Ya kalau saya yang ke rumah kakak kan, ya itu kan ada bensinnya Bang Ali ya, bukannya kita munafik. Dia yang butuh masa kita bensinin gitu di situ sendiri kan. Soalnya saya pernah begitu ke daerah Banten. Saya udah bensin sendiri, ini sendiri. Ya, bukannya kita minta bayaran, enggak. Minimal saya tuh jangan sampai nombok gitu. Iya betul. Ya Allah itu kadang-kadang kalau situ tuh, ya kenapa sih buat kita, bukan buat kita gitu loh, buat bensinnya aja. Kalau emang dia nggak mau ngeluarin uangnya, ke rumah aja gitu. Datang ya. Iya datang. Akhirnya ke rumah tuh Bang Ali. Jadi cerita, kenapa keluhannya? Saya ini udah nikah 3 kali Bang. Yang pertama punya anak 1 cerai. Yang kedua punya anak 1 cerai. Yang ketiga nikah dapat anak 1 lagi, nggak lama cerai. Nah ini dia bingung, rumah tangga saya kok selalu berantakan. Padahal saya berusaha untuk menjaga agar rumah tangga saya ini baik-baik aja gitu. Dia selalu mempertahankan sekuat tenaga Bang. Akhirnya dia yang keempat mau nikah lagi. Ya kan? Ketika dia mau nikah lagi, ternyata pas lagi anak yang terakhir yang kecil, yang masih kecil ini sekitar 5 tahun lah, lagi dimandikan sama ibunya ini, dia bilang, dia membicarakan tentang, maaf ya apa namanya, bicara gimana tuh Bang Ali, saya gak enak. Ya yang tadi saya cerita itu, dia melihat barang tuh calon suami yang keempat ini, anak yang kecil ini, ya berarti kan itu ditunjukkan. Akhirnya ibunya tanya, kapan kamu ditunjukkan sama itunya si om itu? Belum lama. Om itu besar ituannya, bunda. Astagfirullah, pedofil.
Untungnya ketahuan duluan. Untungnya anak ini cerdas. Untungnya anak ini cerita. Akhirnya apa? Kamu sudah diapain saja? Aku ditaruh di pangkuannya sini. Terus suruh liatin itunya om ini gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau saya tonjok palanya tuh. Pedofil ya, emaknya mau, anaknya juga astagfirullah. Akhirnya langsung ibunya putusin. Nggak lama barulah datang ke saya itu. Akhirnya nggak lama dari situ kan tuh lama dia tuh dapat kenalan lagi lama. Akhirnya dia pengen, ibarat katanya pengen apa ya, lebih baik lagi hidupnya. Nah datang ke saya tuh saya ruqyah, kasih air dulu. Ketika saya kasih air, dia udah mulai reaksi tuh. Reaksinya itu dia muntah-muntah. Jadi gini Bang Ale, ketika dia ngerasain reaksi muntah, dia nangis. Saya pikir dia kesurupan kan. Wah kesurupan yang nangis nih. Ternyata enggak, dia terharu. Kenapa terharu? Dia bilang gini, kenapa kak nangis? Nangis aja, keluarin aja unek-unek di hati. Bukan gini bang, saya ini seumur hidup pengalaman pertama saya ini. Nah kenapa? Ya biasanya saya kalau ngeliat temen di ruqyah udah begitu teriak-teriakan gini. Ini saya ngalamin sendiri. Awalnya saya nggak percaya. Saya ngerasain tuh di perut saya ada yang muter-muter bang. Itu saya kaget. Ini apa? Kata dia dalam hati. Terus Abang Torik suruh naik, dia naik ke atas. Beneran naik dia kata dia. Nah pas lagi Bang Torik keluar semua. Nah ini kayak mulut tuh kayak mau buka lebar. Saya nggak kuat bang. Makanya saya tadi nangis pas lagi mau muntah. Karena tuh dari sini ketika sudah mau keluar itu mulut saya kayak mau dipaksain dibuka gitu bang Ale. Di situ nangis. Apa ini yang saya alami? Pengalaman pertama dia. Ngerasa seaneh ini gitu. Dan saya pun baru tahu. Mungkin semuanya begitu ngerasain tapi nggak cerita kali ya. Ya mungkin sebelumnya mereka udah biasa di ruqyah. Nah ini dia baru pertama kali, makanya dia langsung terang-terangan nih dirasakan. Oh, ternyata ketika dia keluar semua, khurujiyadu Allah. Itu semua kayak berbondong-bondong keluar, kayak ngebuka mulutnya dia kayak gini. Dia langsung nangis. Muntah. Ternyata begini rasanya ya tadi. Dari perut benar-benar naik, berasa banget. Muter di sini, pas di sini mulut saya kayak dibuka paksa banget tadi. Makanya saya kaget. Oh begini rasanya kok. Apa itu aneh gitu. Sampai dia terharu Bang Ali. Saya bilang ya alhamdulillah. Berarti Allah masih tolong kakak nih untuk datang ke sini. Oh lebih baik lagi, alhamdulillah Allah bantu kan. Itu yang gerakin itu Allah. Atas izin Allah. Akhirnya dia merasa anehnya tuh kata dia badannya enteng banget. Sama kayak sebelumnya ya. Ya emang 100% sih Bang Ali ya. Kalau menurut saya bukan 99 tapi 100% orang yang sesudah di ruqyah itu yang sudah ada reaksi itu pasti ngerasain enteng. Matanya terang. Itu udah pasti 100% yang dirasain gitu. Lemes udah pasti karena kenapa bisa begitu? Sekarang gini, ada makhluk di dalam tubuh kita. Dia melihat kan pakai mata kita. Jadi mata kita ini banyak yang make gitu. Jadi gelap pandangan kita. Makanya ketika ada orang di dalamnya ada tubuhnya ada jin itu, dia biasanya sekilas bisa ngelihat sesama jin gitu. Bukan dari dianya sebenarnya, dari dalam yang ada jinnya itu yang lihat gitu. Akhirnya setelah dari ruqyah itu si pasiennya ini, kakak ini sembuh alhamdulillah. Sudah matanya juga terang yang saya bilang tadi. Badannya enteng cuma agak lemes. Saya bilang kalau lemes wajar. Bayangkan kamu ini ditumpangin sama beberapa jin di dalam tubuh, terus keluar ya lemes. Pasti ya kan. Akhirnya dia nangis berterima kasih. Ya udah akhirnya dia pulang. Gitu.
Saya nggak lupa juga untuk memotivasi dia jaga sholat. Sebelumnya dia tuh katanya rajin sholat malam, dia bilang sendiri. Tapi akhir-akhir ini kok males gitu. Mau sholat kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak ada gangguan-gangguan gitu dia. Akhirnya dia nggak jadi, takut gitu. Ya sebenarnya jin yang di dalam tubuh itu yang bikin dia tuh nggak boleh, jangan sholat gitu. Ketika udah keluar, insya Allah semangat lagi sholat. Gitu. Tapi masih sering ngontek nih si pasiennya nih. Ngasih kabar dia gimana, atau udah menikah atau belum sekarang gitu. Enggak sih, kemarin cuma setelah itu beberapa hari saya tanya gimana sekarang. Alhamdulillah masih enak badan, udah nggak males lagi katanya. Biasanya kalau mau kerja males katanya. Saya nih mau berangkat kerja kayaknya bawaannya males banget. Aduh, mau kerja lagi gitu. Oh, itu masuk gangguan jin juga ya? Gangguan jin. Karena kan mau ibadah. Jin itu mengganggu aktivitas ibadah kita. Sholat dibikin males. Apalagi ngaji. Dipaksain pasti ngantuk. Coba. Iya. Itu berarti ada jinnya. Tuh, Mas. Jinnya. Dia Itu biasanya gitu. Itu yang pengalaman saya selama ini. Sholat itu pasti males dia. Dengar azan tuh pasti hatinya kesel gitu. Kalau banyak jinnya ya. Oke. Itu Bang Ale. Gila ya. Berarti si ini udah sembuh juga ya Bang ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Atas izin Allah ya. Nah selanjutnya pasien yang di mana lagi nih pernah? Nah ini kalau ini baru kemarin nih Bang Ale. Oh baru kejadian baru banget nih. Baru kemarin 3 hari yang lalu lah, 3 hari yang lalu dia. Jadi gini awalnya itu ini kenalan dari Sragen. Jadi Sragen Solo ini yang memperkenalkan ibu ini ke saya gitu. Ibarat katanya apa ya? Oh saya pernah nih diruki sama Bang Torik gitu kan. Coba akhirnya dia video call. Pas video call sudah ini dia Bang Ale langsung reaksi. Belum apa-ngapain. Baru nanya keluhannya apa Bu? Reaksinya apa Bang Ali? Mau tahu nggak reaksinya tuh? Mulutnya menyon-menyon. Terus apa ya? Tangannya gerak-gerak sendiri. Ibu, mohon maaf Ibu punya penyakit stroke? Enggak Mas, ini saya selalu begini nih. Kalau lagi jinnya datang tuh, jinnya reaksi tuh, saya dibikin gitu. Dibikin nggak bisa gerak, mulut saya digerakin sama dia gitu. Kalau saya darah tinggi enggak, saya sehat kok kata dia gitu. Oh gitu, ya coba ya minum air saya bacain dari rumah. Terus muntah tuh dia, muntah banyak. Akhirnya besoknya jadwalkan ke rumah, dia ke rumah mau. Dia, suaminya, adiknya sama suaminya. Datang ke rumah, duduk, baru duduk banget. Gimana Bu? Langsung menyon-menyon lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Ketika menyon-menyon saya paksa nih minum. Pas minum merem, melototin saya Bang Ali. Saya lihat oh bukan dia nih sosok yang ternyata mengganggunya. Oh oke. Tidak terima. Jangan ikut campur kamu. Dia suaranya tuh berat. Kayak nenek-nenek gitu suaranya. Berat. Kamu mau ngapain? Gitu-gitu. Oke. Gini-gini. Udah joget nari-nari juga. Iya nari gitu. Udah biarin. Saya bilang kita liatin aja. Saya bacain ayat. Saya ruqyah. Baru yang reaksi gitu kita langsung bacain. Reaksinya makin marah, panas. Awalnya sombong nih Bang Ale. Gitu-gitu. Dia ngerasa tuh nggak mempan gitu ibarat katanya, tapi nggak bersuara. Saya bacain terus, itu tipu daya setan, ya kan? Tipu daya setan itu kan pinter,
Makanya dia pura-pura mengelabuhi bahwa dia tuh tidak ngerasain apa-apa. Padahal hakikatnya dia kepanasan mengalih. Ini dia salah satu tipu dayanya untuk bikin peruqyah ini down. Jadi buat yang peruqyah ini kalau ngelihat jin itu nggak mempan, bohong. Itu dia ngerasa panas ditahan. Gitu Bang Ali kuncinya. Kenapa begitu? Kenapa saya bisa begini? Pengalaman saya. Saya terus bacain, yakin itu dia kebakar. Akhirnya apa? Nggak mempan. Auzubillah. Akhirnya aneh bacain tuh kan, waktu itu surat An-Nisa. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Nah, neraka kan. Oke. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Kau akan mendapatkan azab. Akhirnya ampun. Berarti dia menipu kita, dibilang nggak mempan. Disitulah saya ambil pelajaran logika, kesimpulan, keyakinan saya. Ketika jin merasa nggak mempan, jin merasa nggak sakit, dia bilang nggak, apalagi dia sampai bilang, oh nggak berasa, itu dia lagi menahan panas. Supaya apa? Supaya kita tuh, ya ayat Allah nggak mempan. Nah ini yang jadi bahaya untuk peruqyah. Down, nggak yakin lagi nanti bacaan Allah, udah rusak semuanya, bener gak? Benar. Waduh, bahaya tuh. Ketika dia dibacain ngikutin, terusin aja. Baca ayat lainnya gitu. Jadi banyak ayat-ayat ruqyah yang bisa teman-teman juga praktekkan sendiri. Misalnya buat sendiri, itu namanya ruqyah mandiri. Sediain air aja Bang Ali. Simple kok, gampang. Sediain air dideketin tapi dekat mulut. Ya kan? Bacain Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situ langsung setelah selesai ditiup. Sampai ada sedikit, bukan liur yang semprot dikit lah gitu. Enggak sampai semur enggak. Terus orang ya gua suruh minum lagi. Kagak, yang penting tiup aja gitu. Iya, tiup. Gitu. Terus baca qul huwallahu 3 kali, tiup. Al-Falaq 1 kali tiup, Anas 1 kali tiup, ayat kursi 1 kali tiup. Setelah dibacain ayat ruqyah, langsung didoain. Ya Allah, ini saya kasih kisi-kisinya aja buat bisa diikutin sama teman-teman. Ya Allah, jadikanlah ion-ion air ini menjadi bala tentaramu yang sangat kuat untuk menghancurkan jin-jin zolim yang ada di dalam tubuh saya. Gitu. Ya Allah, jadikanlah ion-ion air ini menjadi penenang hati saya, penentram jiwa saya. Yakin kepada Allah, itu air manfaatnya luar biasa. Kenapa saya bisa yakin? Ratusan, bahkan mungkin ya bilang ribuan mungkin bisa kali ya, udah puluhan tahun merasakannya Bang Ali dengan tips seperti itu. Bahkan jin di dalam tubuh tuh nggak kuat menahan panas air ini. Sampai pernah ada yang bilang waktu di ruqyah, dia kan marah-marah, lagi hamil, dia marah-marah, kesurupan gitu. Nah setelah saya tanya, setelah dia keluar jinnya, saya tanya, emang yang dirasain pas minum apa Kak? Kayak comberan gitu. Itu aqua dia bawa, ya kan? Segelan dia yang buka, nggak saya ambil air comberan. Saya bacain yang tadi saya kasih ke Bang Ali. Saya suruh dia minum baru dikit, langsung kesurupan. Makanya saya tanya pas lagi udah selesai, emang rasanya apa? Begitu kan? Kayak comberan gitu. Aneh banget Bang rasanya gitu. Subhanallah.
Berarti ini air ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, buat jin, buat setan, buat jin-jin zolim di dalam tubuh itu nggak enak Bang Ali. Panas, bau, menurut dia menyakitkan. Apalagi sudah didoain juga. Doa itu adalah senjata umat muslim. Makanya setelah dibacakan doain, makin mantep itu air. Yakin saya. Semua orang bisa, yakin saya. Yang penting yakin bacanya, Allah bakal kasih pertolongan gitu. Kalau misalnya dia dalam keadaan bingung nih, mau minta tolong siapa? Di sini nggak ada orang bisa ngeruqyah gitu kan. Ya bisa lakuin sendiri di rumah. Tapi siapin dulu plastik. Ya. Takutnya nanti muntah bingung kan. Muntah lagi di kasur lagi kan, lagi di mana kan. Jadi nggak berantakan gitu. Gitu. Itu biasanya kalau orang yang diruqyah itu biasanya yang terjadi dalam tubuhnya itu seperti apa sih Bang? Reaksinya seperti apa? Yang dirasain dia. Saya pernah nanya tuh. Jadi ada 2 kategori di Bang Ali. Ketika saya ruqyah ya. Ketika pasien yang saya ruqyah ini kesurupan. Ini yang fasenya dia sampai kesurupan ya. Ada 2, ada yang setengah sadar, ada yang full dia nggak sadar. Maksudnya setengah sadar apa? Dia itu bisa mendengarkan saya bicara, sekelilingnya berbicara, tapi dia nggak bisa mengendalikan. Luar biasa ya. Jadi dia sadar, dia dengar, tapi dia nggak bisa bergerak. Kendali semua gerakan dan ucapan dikuasai sama jin yang di dalam tubuhnya. Dan yang paling full ini adalah dia full kesadarannya diambil. Jadi dia benar-benar kayak tidur. Dan ini yang lebih capek. Bangun tidur pasti langsung, aduh pada sakit nih badan, lemes banget. Kenapa sih? Ada apa sih gitu? Dan itu saya kemarin itu sempat juga ngeruqyah dari salah satu saudara saya juga gitu kan. Itu pas lagi saya datang malam, itu kondisi dia dari pagi tuh. Pagi tuh udah kondisi dia tuh udah berubah katanya, kata orang rumah. Pas saya malam datang, saya kasih air, kesurupan. Pas lagi udah sadar, lah kok rame pada ngapain? Ternyata dia dari pagi nggak sadar, full kesadarannya diambil sama jin. Waduh bahaya banget Bang Ali yang kayak gini. Pantesan gini ya, ibunya tuh pantesan masa diusir. Ibunya kaget. Sendiri. Iya. Anterin lagi sakit lagi ibunya, ya Allah. Ternyata perbuatan jin zolim terkutuk. Ini yang kita harus basmi. Bayangin kalau itu ibunya ngerasa ini anaknya sendiri yang ngusir, dia doa kepada Allah, ini anak durhaka. Aduh, bahaya banget. Untungnya ibunya ini sadar nih kayaknya bukan anak gua gitu. Karena anaknya ini pasti nganterin, jangan ini nawarin langsung. Anterin gitu. Kemana-mana anterin aja sini, anterin. Udah nggak apa-apa jalan, dianterin. Makanya perubahan drastis ini yang bikin ibu sadar nih kayaknya bukan anak saya nih. Makanya malam saya datang, bener dia bingung. Ini kenapa? Subhanallah, bisa begitu Bang ya. Jin seharian dipakai badannya, full, jadi nggak sadar. Masya Allah. Nah, tapi kayak ciri-ciri khusus gitu Bang, ada nggak sih Bang? Kayak misalkan saya nih, atau orang yang belum pernah diruqyah gitu, ada ciri-ciri khusus nggak sih biar kita itu mau diruqyah kayak gitu Bang? Misalkan, oh saya ngerasain apakah badan ini berasa pegel-pegel tuh, itu udah harus diruqyah kah atau gimana nih? Oh, kalau diruqyah tuh kalau badan kita ngerasa apa gitu ya? Iya gitu. Atau diharuskan atau gimana? Oh, saya pengen ruqyah nih karena badan kayak ini ngerasa ada sesuatu nih. Atau ada ciri-ciri tersendiri nggak sih Bang? Gitu. Yang harus diruqyah. Iya. Sebenarnya sih dari orang itu sendiri yang bisa ngerasain ya kalau menurut saya ya. Jadi biasanya dia yang ngerasain sendiri bahwa keadaannya ini nggak normal. Contohnya kayak
Pak Jono tadi kan, dia tiba-tiba kok setiap abis maghrib tuh palanya sakitnya luar biasa, minum obat nggak mempan. Tapi setelah subuh hilang, dan itu terus terjadi. Di situ kan ngerasa, ini nggak bener nih badan, gitu. Kalau cuma pegel-pegel habis kuli bangunan, kayaknya emang butuh ke tukang urut. Mungkin Mang Andi bisa ngurutin itu. Ada, jadi sebenarnya dia sendiri yang bisa ngerasain sih. Kan dia bisa tahu nih pegel emang pegel beneran atau pegel karena jin ini gitu kan. Tapi kalau emang dia merasa pengen diruqyah nggak masalah. Dideteksi aja dulu pakai air ruqyah kan gitu. Simpel ya kan. Dideteksi pakai air ruqyah. Cuman emang kalau orang yang minta diruqyah dia itu kehilangan meninggal tanpa hisab gitu. Tapi kan kita emang yakin kita meninggalnya nggak dihisab kan gitu. Ya jadi nggak apa-apa kalau kita mau sehat ya silakan. Kita ruqyah nggak apa-apa. Saya juga sering kok kalau ada ruqyah masal nih. Siapa tahu nih banyak ruqyah orang jinnya pada nempel kan. Kita datangin alhamdulillah malah enak nih, bacaan enak banget gitu. Karena kita juga nggak boleh pede banget. Gue ngeruqyah gue nggak ada jinnya, jangan, nggak boleh. Kita harus rajin-rajin juga ruqyah diri sendiri gitu. Kalau ada ruqyah lagi, ada acara ruqyah, kita datangin aja sebagai pasien. Terus belajar menggali. Karena kan ilmu itu luas. Semakin kita menggali, semakin kita merasa nggak punya apa-apa, Bang Ale. Iya. Itu luar biasa. Tapi selama Bang Torik ngobatin orang nih ya, atau meruqyah orang ya, itu pernah nggak sih kayak ngerasa dari pasiennya ini mereka mengadakan perlawanan gitu? Banyak. Sampai ke fisik gitu. Taruhlah dia entah megang Bang Torik atau mukul Bang Torik gitu. Sering apalagi yang kesurupan. Emang kayak dulu di tempat kerja saya lah ya, itu kan sering kesurupan tuh Bang Ale. Nah itu yang kesurupan itu mohon maaf badannya besar, terus tangannya gede-gede. Nah itu sampai mukul saya tuh. Cewek, dia emang sering kesurupan. Jadi itu kalau dia sakit sedikit, nggak enak badan sedikit, dia pasti kalau ngelihat makhluk langsung kesurupan. Gitu. Akhirnya saya baca-bacaan ngamuk, ya dia mukul saya. Cuk. Sering juga ya kayak Iya, gitu. tapi sebenarnya bisa dikunci Bang Ale. Jadi kalau ada yang ngamuk-ngamuk nih kesurupan, nggak usah dipegangin 9, 10 orang, 5 orang, nggak usah. Kita yakinkan kepada surat Yasin ayat 9 bacaannya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu pasti akan terkunci sendiri tangannya dia, kakinya dia nggak bisa bergerak. Contohnya gini, ketika dia bergerak-gerak, kita pegang tangannya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tiup tangannya. Ya Allah, kunci sambil memohon kepada Allah. Ya Allah, kunci tangannya ya Allah. Kunci tangannya lagi. Insya Allah dia nggak bisa bergerak. Dan saya sudah sering mempraktikkan. Tapi orang sekitar nganggap kita yang sakti. Astagfirullah. Padahal jelas apa yang saya baca ayat Allah. Ya. Betul. Karena saya nggak baca. Enggak. Wajahnya ini saya kencengin. Supaya apa? Semua orang tahu. Ini loh Al-Quran ini hebat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Bukan sebagai obat aja, tapi buat segala macam penyakit. Gitu loh. Surat Yasin ayat 9 ini bisa mengunci jin ketika dia ngamuk. Itu baru satu ayat, bagaimana itu kan? Nah itu. Jadi kalau ada judul nggak mempan, bohong. Jangan kita down dulu. Ini yang udah down. Gitu.
Yang kita harus bawa apa? Keyakinan kepada Allah. Allah bakalan kasih pertolongan gitu. Yang penting gantunginnya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Diri sendiri nggak bisa apa-apa, Bang Ale. Kalau kita gantungin, bisa ini mah, nggak bakal, coba aja. Karena ini nggak main-main. Meruqyah orang ini bukan masalah kehebatan diri, enggak. Ini kebesaran Allah. Perintah dari baginda Nabi SAW. Butuh keyakinan yang sangat besar untuk meruqyah orang yang ada gangguan jinnya, gitu loh. Jadi lu sok-sok ngeruqyah, bukan. Ini justru kita minta pertolongan Allah lewat apa? Al-Quran kok. Bener gak? Kecuali kita baca seng baru itu nggak jelas. Kayak si Gupron. Innakallah ini nggak jelas kan? Astagfirullah nih. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kayak orang yang pelaku maksiat di luaran sana itu bisa nggak Bang kalau disembuhin sama ruqyah juga? Pelaku maksiat. Ya pelaku maksiat gitu. Mereka yang pernah melakukan maksiat. Apakah itu bisa disembuhkan juga dengan metode ruqyah ini? Oh, bisa, insya Allah. Jadi banyak juga emang sih Bang Ali ya, macem-macem orangnya. Ada juga nih yang pernah DM saya nih Bang Ele. Bang, tolong dong saya diruqyah. Saya ini laki-laki tapi sukanya sama laki-laki gitu. Saya pengen normal. Saya kasih tahu istri malah nggak boleh. Takutnya dia suka sama saya gitu. Akhirnya ya udah, jarak jauh bisa, saya tetap ladenin, tapi dia tiba-tiba menghilang gitu aja. Walaupun istri saya melarang, dalam arti bukan melarang nggak boleh nolong orang, tapi dia takut saya yang ketarik dia gitu. Iya. Ya padahal kan insya Allah lah ya, kita namanya niat menolong orang itu mau dia suka sesama jenis, yang penting niat dia tuh ingin berubah. Betul. Ingin lebih baik lagi itu. Gitu. Oke, itu teman-teman ya. Buat teman-teman juga yang mungkin di luar sana ingin melakukan metode ruqyah atau mungkin di badannya ada yang dirasa kurang enak atau kayak kayaknya gue ketempelan atau ada banyak jinnya nih, mungkin bisa metode ruqyah itu ya. Kalau kita tidak bisa mendatangi ke tempat ruqyah atau yang tempat itu campur biasa sama bekam juga Bang ya. Itu kayak kalau yayasan sih. Oh, yayasan. Emang itu saya ya. pernah Bang Ali ditawarin sama yayasan tuh. Cuman dia itu lebih kepada dunia jadinya ya. Ini mohon maaf ya, nggak semuanya mungkin. Cuma adalah yang nawarin saya tuh. Jadi dia memanfaatkan ruqyah ini. Satu orang, saya kaget tuh, meruqyah rumah 2 juta sampai 6 juta. Gila. Mohon maaf, ini kalau saya patok begini saya udah kaya. Dia berani begitu. Dan itu ternyata laku. Jadi saya bilang, ya Allah kesian banget. Padahal enggak semestinya dipatok semahal itu kan bisa. Mungkin ya kalau alasan dia, saya sempat berdiskusi juga. Ya kan saya kan di sini kita kan punya karyawan, punya nih kios apa buat dibayar gitu. Tapi kan saya bisa, kalau untuk masalah ruqyahnya kan bisa seikhlasnya. Ditarifin yang lebih besar mungkin dipijat, refleksi lah gitu ya. Di bekam itu nggak apa-apa, jasa. Ruqyah mah bukan jasa kali. Ruqyah jasa bukan sih ruqyah. Ya nggak tahu deh. Kayak mungkin nggak tahu, kurang paham juga saya. Ya, kalau menurut saya tuh ruqyah itu ya sama dengan menolong orang gitu ya. Tergantung keikhlasan masing-masing peruqyah ini juga sih. Gitu. Itu teman-teman ya. Jadi kalau nggak bisa datang ke langsung, hubungin langsung. Teman-teman juga mungkin bisa langsung ruqyah mandiri. Gitu, ya. Nah, gitu. Kalau misalkan ada dari teman-teman penonton di rumah ini, Bang, kan banyak juga yang nanyain kontak Bang Thorik gitu. Dari kemarin kan
mungkin ada beberapa orang yang kita kasih gitu Bang ya. Mungkin ada juga yang kelewat karena mungkin saking banyaknya Oh iya betul. DM yang masuk atau ya apa namanya suka kelewat gitu. Itu bisa nggak sih kalau kita ngasih kontaknya Bang Torik gitu? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan kita nggak promosi sini Bang Ale. Iya, nggak promosi Beneran ada. betul. Saya emang nggak apa namanya ya, yang kita bisa tolong pasti saya bantu gitu. Jadi ya nggak masalah sih menurut saya. Asal ya jangan tengah malam sih di video Oh call. iya iya. Tapi kalau ke rumah pasti saya tangani sih Bang Ale. Soalnya pernah sahabat saya, tetangga saya itu jam 2 malam ngetok-ngetok. Untungnya saya bangun Bang Ale. Ternyata apa? Istrinya lagi begini. Rik, tolong Rik. Bini gua. Udah biru mukanya. Astagfirullah. Ya dia ternyata emang dikirimin sama mantan istrinya yang lama, teman saya ini. Masih belum rela gitu diceraiin yang pertama gitu. Biru. Gua udah bacain ayat kursi Rik, gak mempan gitu. Pas saya datang ya udah langsung ngapain ikut campur. Ya udah saya rukyah keluar beres. Itu urgent. Urgent ya. Ya cuma kalau cuma ada konsultasi ya siang, pagi, sore insya Allah saya ladenin lah. Iya, jangan mengganggu. Ya biasanya mereka juga teman-teman juga harus lihat waktu juga ya, yang namanya waktu orang istirahat ya. Oh jam-jam istirahat nih jam 12 atau jam 10 ke atas nih udah nggak bisa diganggu lagi ya, jangan di WA juga gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau emang urgent sih saya bantu Bang Ale. Oh bisa juga Bang. Nggak apa-apa. Misalnya kayak bulan puasa kemarin kan ada yang kesurupan nih, udah dibantu sama ustadz setempat nggak bisa nih di apartemen waktu itu di apartemen Sudirman jam 1. Ya saya datang langsung ke situ. Saya tanganin sampai waktu itu bulan puasa sampai sahur di situ saya. Alhamdulillah beres. Ya itu kan urgent, sifatnya urgent. Dan itu harus ya kalau menurut saya ini batin saya harus ditolong ya segera ditolong gitu. Kalau masih dijangkau ya bisa ya. Kalau sampai ke ujung di Papua ya nggak tahu dah. Oke, Bang Torik. Ya mungkin ini sebagai bonus kali ya Bang ya. Mungkin teman-teman yang penonton yang di luar kota nih mereka pengen banget nih dirukyah sama Bang Torik, belum kesampaian nih. Bisa nggak sih Bang kita merukyah kayak dulu lagi gitu, rukyah online nih sebelum kita closing Bang Torik rukyah dulu gitu. Bisa nggak sih Bang? Bisa insya Bisa Allah. ya. Nah kalau bisa mungkin teman-teman persiapkan dulu ya. Jadi sebelum nanti saya bacakan ayat rukyah, teman-teman supaya lebih konsentrasi lagi, siapkan plastik ya. Siapkan air, siapkan plastik. Itu aja. Tapi kalau yang ringan-ringan kayak ketempelan, kayak ibarat kata yang ringan-ringan, insya Allah keluar langsung enteng tuh Bang Ale. Cuma kalau merasa berat, masih berat, itu harus segera ditangani lebih lanjut sih. Ya nggak mesti ke saya, bisa ke terdekat, rukyah terdekat juga sama aja, nggak apa-apa. Yang penting kan kamu sembuh, ya kan? Kamu bisa aktivitas lebih enak lagi gitu. Gitu Bang Ale. Oke, nah mungkin teman-teman kalau udah siap ya bisa Bang ya. Udah Kita siapin aja. kayaknya kita langsung aja kali Bang. Bisa? Boleh insya Allah. Silakan Bang Torik, kita merukyah teman-teman yang mau mendengarkan. Tolong teman-teman diharap fokus mendengarkannya semua dan siapkan kantong plastik. Dan nanti jangan lupa komentar siapa yang ada berasa gitu ininya rukyahnya ini reaksinya gitu, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar ya. Oke, Bang Torik silakan. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya masyarul jin yang lagi nonton video ini, saya tahu kau menatap saya. Kalau kau tidak keluar sekarang juga, kau akan terbakar. Maka sebelum saya bacakan ayat Allah, ukhruji adu Allah, ukhruji adu Allah, ukhruji adu Allah, keluarlah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اخرجوا الله. Sekali lagi saya perintahkan kalian, ya masyarul jin, ukhruju Allah. Allahu akbar. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اخرج الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنت من الظالمين الله أكبر. Oke. Yang muntah langsung minum airnya. Ya, biar lebih ringan lagi insyaallah. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Torik. Terakhir mungkin Bang Torik ada yang mau disampaikan nih sebelum kita akhiri ceritanya. Boleh. Silakan. Buat teman-teman ya yang merasakan kehidupan dia ini gitu-gitu aja, dalam arti itu kok selalu mengalami galau, sumpek, rezeki ngerasa seret. Coba ya perbaiki dulu sholat, perbanyak sholawat, minta maaf sama orang tua, terutama minta maaf sama ibu kalau yang masih ada. Kalau yang udah nggak ada, kirim banyak Al-Fatihah, bacain Robbik Fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiro, minimal sehari 100 kali. Kita bacain, kirim doa kepada orang tua. Insya Allah saya yakin, dengan keyakinan yang sangat yakin, hidup kita akan berubah. Terutama kita perbaiki sholat kita. Insya Allah kehidupan kita akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Insya Allah. Oke, Bang Torik, terima kasih. Siap, Bang Torik ya. Oke. Teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Torik. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, teman-teman bisa hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bang Torik. Tetap jaga silaturahmi ya. Amin ya, insya Allah Bang. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua Bang ya, dan penonton di rumah juga pada suka gitu sama Bang Torik. Amin. Amin dan sampai jumpa.